Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menyebutkan satu riwayat yang diterima dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Artinya, kata Nabi, sungguh Allah telah membagi di antara kalian akhlak, sifat, perangai di antara kalian, sebagaimana Allah juga membagi rizki di antara kalian. Setiap orang lain itu sudah membawa akhlak, sifat, perangai, tabiat. Walaupun itu bisa dirubah, yang kurang bisa disempurnakan, maka Rasulullah mengatakan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah membimbing manusia menyempurnakan akhlak. Dengan tarbiyah, pendidikan yang buruk bisa menjadi baik, atau sebaliknya, yang baik bisa menjadi buruk karena salah dalam pergaulan. Sebagaimana kata Nabi, Allah juga telah membagi rizki di antara kalian. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sepotong kalimat ini? Subhanallah, rizki itu sesuatu yang Allah tetapkan, sudah muqaddar. Berapa dan kapan kita mendapatkannya, itu sudah muqaddar. Bahkan Allah takdirkan sudah rizki itu sebelum manusia lahir ke dunia. Usia 120 hari jadi dalam rahim ibunya sudah Allah tetapkan buat ketetapan ajalnya, rizkinya, amal-amalnya, statusnya, apakah dia orang mulia di surga ditempatkan atau di neraka dicampur, sudah muqaddar. Oleh karena itu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah mengatakan, La yastabti anna ahadun minkum rizqahu. Di pesanannya, jangan ada seseorang di antara kalian merasa, menganggap sebegitu lambat datang rizki untuknya. Gak boleh. Mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan, Ya Allah, susah amat cari duit, rizki susah amat. Itu istighfar namanya, menganggap terlambat. Gak boleh. Kenapa? Karena rizki itu muqaddar. Allah tadi kapan kita mendapatkannya, berapa jumlah, itu sudah Allah takdirkan. Fa inna Jibril alaihissalam alqa fi raw'i, kata Nabi. Karena sesungguhnya Jibril pernah sampaikan kepadaku, membisikkan di hatiku. Jibril membisikkan di hatiku, kata Nabi. Apa? Inna ahadan minkum la yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Kata Jibril kepada Nabi, sesungguhnya tidak akan ada seorang manusia pun di antara kalian yang pergi meninggalkan dunia ini sampai sempurna sudah untuknya rizkinya. Jadi takdir ajal rizki itu menjadi satu rangkaian. Gak mungkin orang meninggal kalau rizkinya masih ada. Itu kata Jibril kepada Nabi. Bahkan Fadilatul Syekh
Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menyebutkan satu kisah nyata yang beliau nukil dari satu di antara syekh beliau, menceritakan bahwa ada seorang lelaki Arab dalam satu perjalanan sampai di suatu tempat. Qadarullah, laki-laki itu tergelincir, terpleset, masuk jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam. Dia timpa musibah, jatuh ke dalam sumur yang dalam. Tapi peristiwa itu tidak sampai membuatnya meregang nyawa. Musibah itu tidak sampai membuatnya meninggal. Kenapa? Ajal belum datang. Jika ada orang mendapati orang itu terjebak ke sumur, langsung lakukan tindakan seketika menolongnya dan tertolong keluar dari sumur itu orang. Tidak mati. Orang bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Diceritakan demikian. Ada satu orang membawa segelas air susu, diberikan kepada orang itu. Mungkin untuk sedikit menenangkan hati dan perasaannya, sedikit memberikan kekuatan staminanya. Diminum air susu itu. Apa yang terjadi kemudian? Mati dia. Apa pelajarannya? Segelas air susu itu merupakan rezeki terakhir orang itu dalam kehidupan dunia ini. Didapatkan rezeki itu, datang aja. Masya Allah. Ini kisah nyata. Gak mungkin orang pergi meninggalkan dunia sedangkan di sini masih ada. Atau mafhum mukhalafahnya. Gak mungkin orang yang masih hidup gak dari segitunya. Gak mungkin. Di antara kita mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang kaya, berlimpah harta, asetnya Masya Allah, lah kok mati? Rizkinya masih banyak. Berarti kita salah persepsi tentang rizki. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, rizki yang Allah berikan kepada kita itu terklasifikasi menjadi dua. Walaupun itu milik kita, kita mencarinya atas nama kita, sertifikat milik kita, nama kita, tapi harus dipahami, harta itu terbagi menjadi dua, milik kita pribadi dan milik ahli waris kita. Ini penting, jangan terlena. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi, siapa di antara kalian harta yang akan ditinggalkan untuk ahli warisnya lebih disukai, lebih diperbanyak itu harta dibandingkan harta yang akan menjadi miliknya pribadi. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahad illa wa malu ahabbu ilaihi min mali warithi. Wahai Rasulullah, tak seorang pun di antara kami melainkan pastilah harta yang akan dimiliki lebih disukai, diperbanyak ketimbang harta untuk ahli warisnya. Kalau kita boleh menjawab pasti sama jawabannya, Pak, dengan sahabat. Rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, aset punya kita, nggak sadar. Maka Rasulullah menyatakan, i'lamu annahu laisa ahadun minkum illa wa malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Ketahuilah, kata Nabi, justru tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan hartanya yang akan ditinggalkan untuk ahli waris lebih diperbanyak, lebih disukai ketimbang harta untuk miliknya sendiri. Bagaimana itu terjadi? Rasulullah menjelaskan, fa inna malahu ma qaddama. Karena harta yang akan dimiliki itu apa sudah dimanfaatkan untuk infak, untuk sedekah, itu harta kita. Wa malu warithi ma akhara. Sedang harta yang akan diwarisi untuk ahli waris, apa yang ditinggalkan? Coba sekarang kita merenung, sampai detik ini, malam ini, Pak, Ibu, lebih banyak mana harta yang sudah kita infak, sedekahkan, nanti akhir waktu kita zakatkan, atau yang masih kita simpan? Boleh Pak menjawab, renungkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW membacakan surat At-Takatsur, Bapak Ibu tentu hafal ayat ini, Alhaakumut takatsur. Sungguh
berlomba untuk memperbanyak harta, anak-anak keturunan, membuat kalian lalai akan Allah. Rasulullah menjelaskan, yaqulu ibnu Adam, manusia itu senang mengatakan mali wa mali wa mali. Kalau bahasa kita, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini rumahku, ini kendaraanku, ini perusahaanku. Allahu Akbar, kata Nabi. Wa hal laka min malika ya Adam, hei manusia, kata Nabi, mana sih hartamu? Sebenarnya mana hartamu? Dia mana? Dia mana? Hartamu itu katanya cuma 3. Ma'akalta fa'afnaita, engkau makan mengenyangkan perutmu, sehat tubuhmu, itu hartamu. Yang kedua, wa ma labista fa'ablaita, apa yang kau kenakan sebagai pakaian akan rusak pakaianmu, itu hartamu. Yang ketiga apa? Wa ma tasaddaqta fa'abqaita, dan apa yang sudah kau sedekahkan itu yang jadi milikmu. Miliaran, triliunan orang mati milik orang lain. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah dalam satu perjalanan bersama sahabatnya Kumail bin Ziyad radhiyallahu anhu, tiba di kuburan. Ali berhenti memandang busa orang telah tiada itu. Ingat Pak Ibu, yang mati di kuburan itu ada orang kaya, ada pejabat, ada rakyat jelata. Mati. Ali berkata, ya ahlal kubur, ya ahlal wikhsyati, wa ya ahlal bilad, wahai kalian yang telah tertanam jasadnya dalam kubur, dicekam ketakutan dalam kesendirian, mal khabaru indakum, berita apa yang sampai kepada kalian tentang dunia yang sudah kalian tinggalkan? Itu pertanyaan Ali. Tentu gak ada jawaban, dan Ali gak butuh jawaban, ia mendidik dirinya. Ali mengatakan, innal khabara indana anna amwalakum qad qusimat, sampai berita kepadaku bahwa harta yang susah payah kalian mendapatkannya bertahun-tahun lamanya, kalian bangga menggenggamnya, sepeninggal kalian qad qusimat, dibagi sudah untuk ahli waris kalian. Wa anna buyutakum qad sukinat, bahkan rumah yang megah dahulu kalian bangga menempatinya, bagi istana rumah, sepeninggal kalian dipindahkan jasad kalian ke lahat kalian, rumah itu ditempati orang lain. Wa anna zawjatikum qad zuwijat, kata Ali, bahkan istrimu yang cantik dan jelita sepeninggalmu dinikahi orang lain. Itulah dunia. Maka Ali menangis. Di balik isak tangisnya itulah Ali mengatakan, wallahi demi Allah, law istata'u an yujibu, andai orang-orang yang sudah mati itu bisa menjawab pertanyaanku tadi, laqalu, pasti mereka mengatakan, inna khaira zadina taqwa, sungguh bekal yang paling baik, paling bermanfaat di saat penantian di barzakh ini adalah takwa, iman dan amal saleh. Bukan harta yang melimpah, tak pula rumah yang megah, bak istana, bukan pula istri yang cantik kita bangga bersama, tidak dan tidak. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fattaqullah ayyuhan nas wa ajmilu fit talabi. Ini pesan Nabi kepada kita. Fattaqullah, bertakwalah kalian manusia kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, baik-baiklah mencari rizki, jangan gelap mata. Ini ucapan Nabi. Wa ajmilu fit talabi, baik-baiklah mencari rizki, jangan gelap mata, jangan asal dapatkan harta, jangan. Masya Allah. Fa in istata'a ahadukum rizqahu, kalaupun Allah takdirkan memang agak lambat datang rezeki kepada seorang dari kalian, fala yatlubannahu bil ma'siyati, jangan mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Awalnya pengen nyari yang halal, susah ustaz gitu kan, hari ini nyari halal, haram atau susah, jangan. Berubah arah, berubah dua. Kenapa?
Rasulullah mengatakan fa inna Allah ta'ala la yunalu fadluhu bima'siyah. Karena rezeki Allah itu tidak mungkin didapatkan di dalam maksiat kepada Allah. Terakhir yang saya sampaikan, ujung hadis itu menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yaksibu 'abdun malan min haram." Pak Ibu, nanti saya kepada kita dinasihati, dan tugas kita membenarkan ucapan Nabi itu. Tidaklah seorang hamba mencari mendapatkan harta dengan cara yang haram, fayunfiqu minhu fayubaraku lahu fi, lantas dijadikan nafkah untuk beli kebutuhan makan, minum, istri, anaknya di rumah haram itu, maka Allah gak akan berkahi rumah tangga itu, gak akan diberkahi oleh Allah rumah tangga itu. Wa yatasaddaqu bi fayuqbal min, atau harta disedekahkan, diinfakkan, maka Allah tidak akan terima infak dan sedekahnya. Wa in taraka fi baiti kana sadau ila nar, dan bila harta yang haram itu didapatkan secara haram, ditinggalkan di rumah dari kematiannya, masih ada sisa uang haram itu. La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan illa kana sadau ila nar, harta itu akan menjadi bekal dia masuk neraka. Maka Nabi kita mengatakan innal abda la yarfa'u luqmatal haram fi jawfi. Sesungguhnya bila hamba Allah macam kita ini Bapak Ibu memasukkan secuil makanan haram ke dalam mulut kita, kita tahu itu haram, kita masukkan. Apa Rasulullah mengatakan? Ma yutaqabbalu amalu arba'ina yawman, tidak Allah terima amalnya selama 40 hari. Secuil makanan loh Bapak Ibu. Bagaimana orang terus untuk mengambil harta dengan cara yang haram, misalnya korupsi sampai ratusan triliun misalnya. Oh ya sadar, gopo untuk apa sebanyak itu? Haram. Secuil makanan saja tolak oleh Allah amal kita 40 hari. Wa ma nabata lahmun min suhtin fannaru awlabi, dan tidaklah tumbuh daging tubuh seseorang dari makanan yang haram. Apa Nabi mengatakan? Fannaru awlabi, hanya neraka tempat yang cocok untuknya. Neraka. Ramadan membuat kita belajar, pertajam hati dan jiwa kita dengan puasa kita. Merenunglah, ya. Jadi kalau kita masih gelap mata, yang penting dapat harta la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengatakan man ishtara thawban bi ashrati darahim, siapa membeli pakaian baju seharga 10 dirham, 10 dirham, fihi dirhamun haram, terdapat 1 dirham uang haram untuk membeli baju itu, la yataqabbalu Allahu minhu salatan ma dam alaihi, itu ucapan Nabi. Maka salat orang itu tidak diterima kalau masih pakai pakaiannya. Kebayang atau tidak? Munafik pergi haji, umrah, uang haram, Allah terima? Tidak, dan Allah tidak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tak akan terima dari kita kecuali yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.